Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Fadil Pratama dari kelas 11 IPS 1, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Teguh Firmansyah Abdullah, Nazla Arika Wijaya, Muhammad Zaidan Ali Ramzi, Salanur Amalia Suprapto, dan Zahra Sara. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Meski telah merdeka, ternyata Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperarah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Akhiran Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru lahir diterbitkan Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Saat itu, sidang Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung. Di tengah-tengah acara, ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri II Dr. Yohanes Leimena dan berangkat menuju Istana Bogor, didampingi oleh Bapak Perdam Dr. Subandrio dan Bapak Perdam III Hairul Saleh. Segera setelah mendapat izin pada hari yang sama, tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibu kota Jakarta, meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya AD, dalam kondisi siap siaga. Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan pada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Letnan Jenderal Soeharto. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden atau Pangti ABRI Mandataris MPRS Ia kemudian memperbarui Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR GR dari orang-orang yang dianggap terlibat gerakan 30 September. Keanggotaan Partai Komunis Indonesia dalam MPRS dinyatakan gugur. Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas Presiden, bukan sebaliknya. Dalam rangka memenuhi tuntutan tiga tritura, Soeharto dengan dukungan ketetapan MPRS nomor 13, MPRS 1966, membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional. Sesuai dengan ketetapan MPRS, nomor penyerahan ini tertuang dalam pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI, tanggal 20 Februari 1967. Pengumuman itu didasarkan atas ketetapan MPRS nomor 15 MPRS 1966 yang menyatakan apabila Presiden berhalangan, pemegang surat perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan Presiden. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah sidang istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1960 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Rencana Pembangunan 5 tahun. Rencana Pembangunan 5 tahun nomor 22 MPRS 1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitas sarana ekonomi.
peningkatan kegiatan ekonomi dan pencukupan kebutuhan sandang mulai tahun 1 April 1969. Pemerintah menciptakan landasan untuk membangun yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 tahun. Repelita pertama yang mulai dilaksanakan tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitas prasarana penting dan pembangunan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 dan Repelita 3 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an. Fokus Repelita 4 dan 5 selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Selanjutnya, swasembada beras. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog. Jumlah ini berhasil ditingkatkan 3 kali lipat menjadi 47.293 ton pada tahun 1992, yang berarti produksi beras per jiwa meningkat dari 95,9 kg menjadi 154 kg per jiwa. Selanjutnya, pemerataan kesejahteraan penduduk. Pendapatan per kapita masyarakat juga naik dari yang hanya $70 per tahun pada tahun 1969 meningkat menjadi $600 per tahun pada tahun 1993. Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di tahun 1992. Dalam kurun waktu yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan pemilu. Pada pemilu 1997, yaitu merupakan pemilu terakhir pada masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,50% dengan peroleh 325 kursi di DPR. PDI akhirnya pecah menjadi 2, yaitu PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi PDIP. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak pemilu 1971 pada dengan pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Yang selanjutnya, peran ganda ABRI. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikan organisasi politik sebesar di negara. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. 2 tahun 1969 hingga TAP MPR Nota nomor 4 tahun 1978, 15 dan 16 tahun 1969 yang diperbarui menjadi UU No. 4 dan 5 tahun 1975. 20 tahun 1982, demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah gerakan 30 September yang baru. Banyak perwira, khususnya mereka yang berusia muda, menganggap
bahwa sistem ini mengurangi profesionalitas ABRI. Secara kekuatan ABRI juga menjadi lemah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Secara lagi sih gimana ya? Saat itu hanya ada 533.000 prajurit ABRI termasuk polisi yang kala itu menjadi bagian ABRI. Angka ini yang hanya mencakup 0,15% dari total populasi sangat kecil dibanding Singapura, Thailand, dan Malaysia. Pendanaan yang didapatkan ABRI pun tak kalah kecil, hanya sekitar 1,96% dari total PDB. Sementara Angkatan Bersenjata Singapura mendapatkan 5,48% dan Thailand 3,26%. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Ex Prasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara melalui penegasan tersebut. Opini rakyat. Dengan demikian, penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi, ideologi, dan Pancasila, menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem kebudayaan, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pancasila dianggap memiliki kesakralan yang tidak boleh diperdebatkan. Penataan politik luar negeri. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Lalu, kembali menjadi anggota PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955 sampai 1964. Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. Pemulihan hubungan dengan Singapura. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Lalu pendatangan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kependudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Pembekuan hubungan dengan RRT. Selain itu, pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking. Selanjutnya, ada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Selanjutnya ada langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada ketetapan MPRS tersebut adalah penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana, menghemat pengeluaran pemerintah, serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara. Pemerintah Orde Baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967 sampai dengan 1968. Tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang, khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu, ekonomi nasional relatif stabil sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1968 dapat dikendalikan pemerintah. Selama 10 tahun terakhir, masa pemerintahan Orde Lama
Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada pertemuan Tokyo. Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar, yakni mencapai 2,2 sampai dengan 2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Pembayaran dilaksanakan secara angsuran dengan angsuran tahunan yang sama besarnya. Selanjutnya ada pertemuan Amsterdam. Pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam. Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas yang selanjutnya dikenal dengan IGGI. Berikutnya ada trilogi pembangunan. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik di Indonesia, pemerintahan Orde Baru mulai melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan dan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama ada prioritas 1. Dalam prioritas 1, titik beratnya adalah pembangunan di bidang pertanian dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan atau keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian. Karena mayoritas pada saat itu penduduk atau masyarakat Indonesia masih bergantung pada bidang pertanian. Yang kedua ada prioritas 2. Pada awal pemerintahan Orde Baru, inflasi di Indonesia mencapai angka 60% dan pada akhir prioritas 1 inflasi berhasil ditekan ke angka 47% dan pada tahun keempat prioritas kedua inflasi turun menjadi 9,5%. Berikutnya ada prioritas 3. Dalam prioritas 3 ini lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan dalam segala aspek bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Lalu selanjutnya ada prioritas 4 yang dimana titik berat pada prioritas 4 ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Lalu ada prioritas 5 yang pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia sedang berada di kondisi yang baik dengan pertumbuhan mencapai 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri pun memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Selanjutnya ada warga Tionghoa, yaitu satu-satunya media massa yang berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pemerintahan Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai 5 juta penduduk dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di tanah air. Padahal kenyataannya mereka berprofesi sebagai pedagang yang tentu bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh komunisme yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.